Justru ngasih kamu pingin ikhlas, gimana ceritanya? Ya terima, bismillah. Terima. Ya. Tapi alhamdulillah keluarga besar Ruqyah Aswaja banyak pasien praktisi yang luar biasa. Dari mereka-mereka yang curhat japri ke saya, ada orang, karena mereka banyak melihat kami, melihat Al-Fakir ini, terutama di Amuntai kemarin itu yang saya tanyakan terakhir itu kan, setelah Raudatul Mujahidah itu si pasukan Dajjal, ada satu, pokoknya saya kalau kiai belum turun, meskipun cuma melihat atau mengarahkan kemana-kemana, kami tidak mau pulang dari sini. Akhirnya saya turun. Kemudian saya sempat tangani juga, kami tangani juga, dan sempat sedikit agak sadar waktu itu. Akhirnya, ya Allah, ini nggak makan 3 hari 3 malam karena dimasukkan air dibuang, masukkan air dibuang. Ya Allah, ini repot ini, bahaya nih, perutnya sudah sakit, saya tekan begini. Ini bawa ke rumah sakit saja, biar disuntik tenang, biar bisa masuk ataupun diinfus. Gitu. Iya, dia mau. Terus kita tanya, ada uang ibu? Nggak ada. Oh ya sudah, akhirnya kami berikan uang. Pikirannya cukup untuk diinfus atau bayar rumah sakit. Sering kami melakukan seperti itu. Itu dicontoh sama tim-tim kami di luar sana. Setelah memberikan itu, pasien nangis dan praktisi juga nangis. Orang yang nonton ikut nangis, yang lihat, karena terharu. Ada santri ininya bolong. Ini bolong bukan rokokan dia, enggak. Akibatnya korengan itu, tapi bolong, bukan karena rokokan. Di Ruqyah itu muntah-muntah sakit. Terus dipegang sama praktisi, sakit, ada luka bolong. Lihat, astagfirullahaladzim, bolong. Habis itu dia ngasih uang, padahal dia orang nggak punya, petani, susah, sering puasa sampai kurus. Ngasih uang 200.000. Akhirnya ditolak, kemudian malah diberikan uang. Akhirnya yang nonton itu terharu, nangis semuanya. Ketika nangis begitu, tiba-tiba si santri ini mengucap salam, Assalamualaikum. Duh, Waalaikumsalam. Saya jin yang menjaga anak ini dan saya tidak pernah masuk ke dalam tubuhnya. Tapi saya hanya ingin mengatakan terima kasih atas perbuatan kamu. Saya betul-betul kasihan sama anak ini. Kasihan anak ini sering sholat tahajud, mendoakan orang tuanya. Jarang dikirimi orang tuanya sakit-sakitan, dia tahan karena nggak mau menyusahkan orang tuanya. Dia pun dapat uang karena dia membantu-bantu orang lain, bukan karena dari orang tuanya. Dia kumpulkan 5.000. Jadi saya terharu dan saya mohon sekali anak ini dibantu. Ada kejadian yang seperti itu. Kemudian saat kondisi dia bila sudah pada sempat bingung saat markir terus dikuasai jin dalam waktu yang lama, kurang lebih 1 jam. Walaupun sudah banyak baca ayat, malah tambah ngamuk-ngamuk dan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana teknik mengeluarkan tanpa menyakiti si marki? Nah, jadi ini yang kadang-kadang bagi pemula itu dikit-dikit dia mengandalkan jampi-jampi ayat-ayat Quran. Dibacakan ketika orang kesurupan, dibacakan Quran terus tambah ngamuk-ngamuk. Nah, ini bukan cara yang efektif. Bukan. Tapi kamu langsung ajak dialog. Itu udah sering begitu. Ada pasien Ruqyah Massal, terus kita lagi konsultasi, saya lihat ini kok nggak selesai-selesai, ngamuk-ngamuk. Akhirnya, bentar Bu ya. Itu sini. Pasiennya ke sini, bawa sini tuh keluarnya. Nggak mau jinnya ngamuk-ngamuk. Ayo kamu ke sini. Wah, kamu jin yang ada dalam tubuh itu, di tubuh misalnya Mbak Fitri. Ke sini.
Ayo kita ngomong baik-baik, akhirnya mau datang. Terus langsung tunduk depan kita. Kenapa kamu? Sudah lama ya kamu di sini. Kamu sebenarnya panas kan? Iya. Langsung nurut sama kita. Tanpa kita baca apa-apa, dengan santun ngobrol pelan-pelan, akhirnya mau diislamkan karena mau ditukar gitu kan sama apa dia jinnya ini suka, akhirnya kita jodohkan dengan bangsa jin yang sudah masuk Islam. Dia mau keluar gampang tanpa ada bacaan-bacaan. Selesai. Sering seperti ini. Ya, jangan kasar, yang penting tuh dari hati. Jadi jin itu juga perlu dikasih hati, bukan cuma pasiennya aja yang cantik-cantik dikasih hati. Kebiasaan kamu ini. Jinnya dikasarin, pasiennya dilembutin. Dua-duanya itu makhluk. Gitu. Saat konsultasi dia bilang sudah pernah ruqyah, tapi terapisnya nggak berani ngelanjutin karena melihat jin nasab di tubuhnya. Apa yang mesti kita lakukan? Saat konsultasi dia bilang sudah pernah ruqyah, tapi terapisnya nggak berani ngelanjutin karena melihat jin nasab di tubuhnya. Berarti ya terapisnya ada jinnya juga, bisa ngelihat jin. Atau mungkin dia mengira ada jin nasab. Kan minhum ini yang ditakutin tuh jin nasab. Ini yang sering kita dengar, jin nasab, oh susah, terutama di Johor Bahru. Kalau urusan jin nasab sake ibaratnya itu mereka sudah angkat tangan sudah. Nah, ini sudah down duluan namanya nih. Padahal kita sudah mungkin ribuan kali kita nanganin jin nasab. Keturunan, bahkan sejak bayi 39 tahun ada di sini. Di YouTube sudah saya tampilkan itu salah satu kasusnya. 39 tahun sejak bayi diisi jin nasab sama bapaknya. Berhasil sembuh. Apa ini? Kalau biasa kalau antum ketemu orang yang dulunya preman, yang punya untalan minyak yang ditelan kebal senjata dan lain-lain. Penanganan tabik agar semua untalan minyak yang ditelan keluar semua dengan media apa? Contoh air pisang. Contoh air pisang. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada orang pernah nguntal, ya nguntal jimat raja untuk kekebalan, itu pokoknya ruqyah simai, ruqyah air itu adalah prosedur awal kasus bagaimanapun. Itu yang penting kita pegang. Baru setelah itu teknik-teknik yang lain, misalnya kamu baru dapat teknik telur, ya gunakan teknik telur. Di mana untalannya yang kamu berasa sakit, tempelin ujungnya. Nanti berasa sakit, sudah lanjutin ya kan, terus tarik kan, atau di laser kan begitu. Nah, dan diminumin air ruqyah herbal untuk di dalamnya begitu. Kuntilanak yang sering keluar masuk ke tubuh seseorang, karena anak sekolah ini termasuk lemah. Cara untuk menutup akses portal gaib agar kuntilanak maupun lainnya tidak bisa masuk ke tubuhnya lagi. Nah, ini juga kuntilanak banyak juga di sekolahan-sekolahan. Mungkin ada yang magang di sana, ada yang jadi tukang bersih-bersih di kamar mandi dan lain sebagainya. Itu banyak memang di sekolah-sekolah. Kuntilanak ini ibaratnya kucing, di mana-mana ada. Di rumah ada. Di gedung ini ya banyak kan begitu. Di kuburan banyak, di pohon-pohon besar banyak. Di pohon pisang, bambu juga banyak. Itu namanya jin-jin rakyat jelata ibaratnya. Kerucil-kerucil, jin-jin yang kerucil-kerucil. Ya, genderuwo, pocongan, kuntilanak, tuyul, dan jin-jin yang berjubah hitam, bukan gamis hitam terus cadaran, bukan. Gamis hitam tapi ada rambutnya panjang, ada yang begitu. Ini bukan kuntilanak.
Kemudian juga ada yang kuntilanak gamisnya merah. Nah, ini ekstrim. Tumbal biasanya. Pusatnya di Casablanca, Jakarta. Itu sumbernya di situ. Kalau di Kalimantan ini kebanyakan putri-putri. Pakaiannya putih, rambutnya kadang putih juga, ada mahkota. Tapi di sampingnya buaya putih. Nah, itu. Ada juga yang pakai rumah makan, dia bekerja sama dengan putri, tapi syaratnya rumah makannya dinamakan putri, rumah makan putri, rumah makan putri, rumah makan. Kenapa? Karena sudah kerjasama sama si putri jin dari bangsa jin begitu. Tapi ini bukan semuanya. Tidak semuanya rumah makan putri, wah dihindari. Jangan. Saya pernah menemukan kasus begitu. Begitu kasusnya. Dan kebanyakan memang si putri ini yang menguasai buaya putih di seluruh Kalimantan. Ya Allah. Bagaimana kalau kuntilanak ini sering masuk ke tubuh seseorang? Berarti ada akses yang terbuka di situ, ada portal gaib yang terbuka di situ. Tanyakan kepada anak itu yang sering sakit di bagian mana pundak, coba diolesin air garam. Tapi yang sudah diruqyah, ibaratnya kasih salap itu. Setelah kita kasih salap, kita kasih air minum ruqyah. Kemudian kalau dia muntah, biarkan dia keluar. Kalau sudah keluar, baru kamu kunci 3 titik sukmanya. Ya, 3 titik sukmanya. Yang luka-luka koreng gaib tadi itu, ya kamu tinggal hampir menempel, kemudian kamu bacakan waja'alna min baini aydihim saddan wa khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. 3 kali cukup, terus kamu tiup, sudah, insyaallah aman, nggak balik lagi. Itu yang sering kami lakukan. Begitu. Jin penghalang pengunci jodoh, penghalang jodoh, sudah sering dibawa orang tuanya ke orang pintar supaya sembuh. Di salah satu yang pernah ditanya, seperti foto gadis ini disimpan di dalam peti dan ditanam agar gak bisa kawin. Padahal orangnya cantik tapi tidak kawin-kawin sampai sekarang. Apa yang mesti kita lakukan untuk membantunya? Ya kawin sama dia. Selesai kan? Selesai masalahnya kan? Kan kada kawin-kawin. Kawin sama dia selesai. Kalau kamu jomblo. Kalau kamu sudah nikah, ya serahin ke Dedi, ke Rahman, ke yang lainnya. Dari tadi rusuk Dedi ini. Begitu. Kena AC tidur ya. Ya di ruqyah, nggak usah patah hati, apalagi cantik, semangat kamu kan. Terkadang kita menemukan kasus marki yang dulunya belajar tenaga dalam dan sebagainya, yang muncul jin-jin kesatria yang memang suka bertarung atau berantem. Bagaimana teknik ayat untuk membentengi diri kita agar tidak terkena serangan gaib ataupun serangan fisik? Dengarkan baik-baik. Kalau ada jin yang seperti ini, terus kamu tenang, seolah-olah kamu beradu, ayo keluarkan semua tenaga kamu, ilmu kamu. Kamu begini aja dia sudah nggak. Kamu berdiri dengan pasang kuda-kuda, dia sudah nggak bisa mukul kamu, nggak bisa. Kamu sambil baca-baca Quran, lemah dia langsung turun, jatuh lemah. Baru kamu tekan pondaknya supaya keluar. Tapi si pasien sebelumnya, kalau dia memang datang dalam kondisi sadar, belum kesurupan, maka pasien harus dinasehati supaya ikhlaskan dulu keluar semuanya. Jangan disayang-sayangin supaya nggak sulit keluarnya, begitu. Itu yang terpenting, ya. Kemudian diputus hubungannya dengan pemutus doa-doa pemutus ikrar perjanjian. Ada keluarga kami juga punya anak 4, semuanya kena stroke. Bapaknya juga sangat emosian waktu masih hidup. Sekarang anaknya juga tinggal 1 orang saja lagi.
bapaknya, anaknya, yang ketiga orang meninggal semua, kira-kira ada kemungkinan punya wasi yang dituahkan, memingit kita mau membantu orangnya nggak mau, apalagi terkendala jarak keluarganya di Samarinda. Yang ditanyakan apa ini? Ya sudah, kalau nggak bisa terkendala ya doakan aja sembuh. Mau gimana lagi? Kamu mau meraga sukma ke sana? Bingung dia, buat bingung sendiri, akhirnya dia yang stroke nanti. Ada keluarga kami sangat kasihan, sudah berumah tangga sekitar 13 tahun. Namun sampai sekarang belum diberi Allah Subhanahu wa taala anak dan sudah berikhtiar juga kemana-mana. Apa yang mesti kita lakukan? Misalnya orang tersebut sudah diruqyah dan amal yang sudah mesti kita suruh buat mereka agar hajat mereka cepat terkabulkan. Kadang-kadang ini juga dosa. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara." Allah sudah nyatakan, ayo perbanyak istighfar. Kalau kamu perbanyak istighfar, hujan ini turun jadi rahmat, makmur tanamanmu. Wa yumditkum bi amwalin, kamu juga banyak uang. Yumdit itu dari semua sisi. Yumdit digampangkan dari semua sisi kalau orang perbanyak istighfar. Min haitsu la yahtasib itu. Bi amwalin wa banin, dan juga anak. Bukan cuma ibnun, tapi banin, anak-anak. Anak-anak, wabanin, maksudnya anak-anak banyak. Bukan cuma satu anak, bisa jadi dari istri kedua, istri ketiga kan. Artinya kamu bisa perbanyak istighfar, itu mempermudah kamu untuk poligami kan, bisa juga. Ya Allah. Sudah suruh perbanyak istighfar. Kasih air ruqyah, itu yang kami alami. Pernah ada orang 8 tahun nggak punya anak, minta air ruqyah, dikasih, baru pertama kali ketemu, belum jadi praktisi. Akhirnya dia minta ruqyah, itu pun saya buru-buru, dan dia bilang belum punya anak 8 tahun. Kemudian saya kasih perbanyak istighfar. Subhanallah, dia ngabarin saya jarak 2 bulan, dia istrinya sudah hamil. Masya Allah, oh senangnya luar biasa kita orang. Rezekinya dia. Rumah kami, kata orang pintar, terkena perlintasan jalan bagi makhluk gaib. Bisakah jalan perlintasan ini dipindahkan karena istri sering sakit atau diganggu? Pertama, kamu lapor Pak RT dulu, bilang ini harus ditutup, ini bahaya, ini portalnya ini kan. Bagaimana Pak RT ini kan gitu. Nah, ada lintasan begitu. Ada kejadian tuh di mana ya, saya lupa. Ada yang melihat, oh di Kalimantan, di Tanjung. Ada yang melihat ini rumahnya lintasan dua kelompok jin. Dari jin sebelah sana sama jin sebelah sana, kemudian tembusnya ke rumahnya dia. Terus nggak ada gang lainnya lagi, mesti ke situ. Nah, akhirnya bismillah lah, kalau memang betul yang dilihat ini, ya Allah, hamba niat menutup jalur jin ini. Oh, akhirnya action lah, seperti pemburu hantu kan, begini. Untuk memindah jalur apa namanya jin tadi itu. Action begitu tuh sebenarnya bukan karena actionan, tapi untuk lebih menguatkan sugesti, untuk memindahkan arah. Kan ada jurus kungfu, ada jurus ini, itu semuanya kan sugesti untuk menguatkan jurusnya lebih ampuh. Semua gerakan-gerakan itu untuk menguatkan sugesti tujuannya. Gerakan sholat juga begitu, untuk menguatkan kamu sholat begini, untuk menguatkan sugesti kamu bahwa kamu tunduk kepada Allah. Gerakan semuanya itu untuk menguatkan sugesti. Begitu. Kemudian ada yang kelewat tadi. Iya. Nomor 21. Ini istilah singgugut. Istilah singgugut, rasa nyeri saat haid bagi kaum Hawa, apakah hal tersebut juga disebut dengan gangguan makhluk lain? Orang yang terkena penyakit dadakan seperti ini perlu penanganan secepatnya.
Jadi si ngugut ini memang banyak perempuan yang sakit ketika menstruasi sampai melilit perutnya, sudah obat kemana-mana nggak sembuh, itu indikasi ada gangguan gaib. Kalau dia memang sudah ke medis dan nggak ada perubahan, nggak sembuh. Nah, itu biasanya jinnya ada di rahim, di perut, di rahim. Biasanya itu kasus jin yang suka sama dia, berarti dia sudah pernah berhubungan sama jin, ada di rahim jinnya. Di situ kamu bisa meruqyah dia dengan cara simai bacaan, kemudian dia suruh megang perutnya. Dia sendiri langsung pegang perutnya dan bacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah diulang-ulang. Bisa jadi itu sihir, bisa jadi itu tumbal, bisa jadi itu jin suka. Bacakan sudah ayat-ayatnya, kemudian didorong. Biasanya kalau mau didorong atau ditekan mungkin dia sudah langsung kesurupan, nggak kuat. Nah, di sini kita perlu bantuan keluarganya untuk menekan perutnya atau ulu hatinya atau di bagian pusernya untuk ditekan, kemudian didorong ke atas. Nah, itu langsung keluar nanti banyak itu. Biasanya langsung ada sedikit darah karena mungkin sudah lama. Nah, seperti itu. Dan kita obati dengan bidara, itu paling bagus untuk menetralisir sisa-sisa racun-racun yang ada di rahimnya atau di perutnya. Ini sudah 2 kali berarti pertanyaan tadi. Oh, ini ada yang double pertanyaannya tuh. Ada yang double juga. Ada yang kelewat dari 21. Udah. Sudah. 21, 22. Itu udah. Ada keluarga kami sangat kasihan, sudah berumah tangga sekitar 13 tahun namun sampai sekarang belum diberi Allah anak. Sudah ini sudah. 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 Nah, 23. Ini sudah tadi, ini double ini. Oh, sudah. 24 berarti. Sudah tadi, nggak ada antum tadi. Oh, sudah. Di dalam buku video-video penanganan Kiai Imron yang saya lihat di YouTube, ada kiai memakai tasbih dan surban yang dipakaikan kepada pasien yang sedang kesurupan dan reaksinya seakan-akan si jinnya itu kayak ditindih dengan sesuatu yang berat setelah dikalungkan berupa tasbih atau sorban lidah. Pertanyaan, bisakah kiai mengajarkan kami teknik seperti itu? Dan apakah bisa pakai benda-benda selain tasbih dan sorban? Kamu ini pengen sakti, praktis. Jadi begini, itu tanpa saya ajarkan kepean itu, semua orang bisa. Semua orang itu bisa. Benda-benda seperti punyanya orang-orang soleh, serban, tasbih, tongkat, ya. Ditaruh misalnya, kemudian orang soleh itu meninggal, diletakkan, ditaruh di pojok rumah misalnya tongkatnya, itu kalau sampai 2 tahun, setahun atau 2 tahun nggak diambil, nggak dipindahkan, gaib itu tongkatnya, gaib itu tasbihnya, gaib itu sorbannya, sudah masuk ke dunia gaib dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Oh, ada serban di situ, oh ada tongkat di situ, oh ada tasbih di situ, dan hanya orang-orang tertentu juga yang bisa menzahirkannya. Gitu. Itu begitu, mesti ada yang jaga, masuk ke alam gaib, dijaga. Sama seperti tongkatnya Nabi Musa, masuk ke alam gaib, dijaga. Tongkatnya Nabi Musa kan masih ada. Wa min ayati mulkihi ayati mutabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Itu tabut yang dibuat oleh Bani Israel, peti panjang itu salah satu adru fi dira'in, 3 dira, 2 dira panjang lebarnya. Isinya itu tongkat Nabi Musa,
pakaian Nabi Musa, gamis dan potongan Taurat. Dan itu dibuat jimat oleh Bani Israel sehingga menang peperangan-peperangan. Ketika Raja Jalut ingin jadi raja, Allah turunkan tabut itu di hadapannya sebagai bukti kalau dia itu raja. Waktu itu Nabi Syam'un, Nabi setelah Nabi Musa. Tahmiluhul malaikat, betul-betul dibawa malaikat, dilihat itu oleh orang-orang banyak. Kemudian terbengkalai, setelah itu akhirnya dibawa lagi, digaibkan lagi. Dan di dalam kitab tafsir Al-Qutubi akan turun nanti itu tabut kembali ketika inda nuzuli Isa alaihissalam, ketika turunnya Nabi Isa dan melawan Dajjal. Artinya apa? Allah nyatakan di situ fihi sakinatum mirabbikum. Di dalam tabut itu ada ketenangan dari Tuhan. Ini adalah dalil bahwa peninggalan orang-orang soleh itu enggak sembarangan, diperhatikan oleh Islam. Serbannya, gamisnya, tongkatnya, ini serban bawa ya, pegang. Ada pasien misalnya, ini serban, pegang, taruh di sini. Sakinatum mirabbikum, seolah-olah gurunya ada, kenapa serbannya ada di situ? Seolah-olah gurunya ada, kenapa tongkatnya ada di situ, sehingga dia menabatkan ketenangan. Wibawa gurunya ada di situ. Fi sakinatum mirabbikum, enggak sembarangan. Begitu. Tasbih yang kamu lakukan, sering kamu buat zikir, sorban dan lain sebagainya, apalagi rotibul haddad kamu letakkan di depan, di samping dan sebagainya, maka itu akan mengandung dan itu akan berfungsi ketika kamu menghadapi. Pernah kan? Pernah lihat kan waktu di Pondok Yasin, waktu kesurupan yang ilmu kebal itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Santri-santri kan banyak yang ngeroyok itu. Kewalahan semua kan? Ingat ya? Nah, kemudian saya bilang, minggir-minggir, lepas, biar dia nyerang saya. Kemudian dia lari, nyerang saya, jatuh kan? Lalu saya paranin, mana ini keluarganya? Kemudian perempuan datang. Kenapa ini? Ini dia punya kebal, ya pingin dibuang ilmu kebalnya. Kasihan istrinya jadi pelampiasan. Ingat waktu itu saya kasih tasbih saya dibuang. Kemudian di situ ada kardus air mineral, dibawa ke kantor ya. Dibawa ke kantor, terus saya kasih air sobekan kardus, saya suruh pegang. Ada Ustaz Haidir kan? Di situ dia nggak bisa bergerak, dia langsung berontak, terus kepanasan. Padahal megang kardus. Terus jinnya dialog, baru kita Islamkan dan baru keluar jinnya. Ini Ustaz Haidir saksinya. Waktu itu pakai kardus, bukan tasbih lagi, bukan serban lagi, kardus air mineral. Ayo, pengen juga bisa kok. Jadi apa yang ada di misalnya seperti ini ya, video seperti ini contohnya. Hah? Mungkin pakai ini aja. Bentar. Saya open. Oh. Hidup. Nah. Nyambung. Belumnya. Belum masih nyampe.
Nggak bisa ngangkat tongkat. Oh, jadi tanya saya ini. Minta kencing. Boleh juga singkat kita. Boleh singkat. Nah, orang yang dua karakter ini, yang ada khodamnya, ya, ada khodamnya, ada jinnya. Kalau antum betul-betul yakin, nggak akan bisa nyentuh antum. Jangan antum, barang antum nggak bisa dipegang. Satu. Dia menyerang antum dari belakang, nggak bisa, mental duluan dia. Yang kedua, orang yang emosi tinggi, sudah betul-betul dikuasai amarah tinggi. Ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nggak bisa, nggak bisa. Faktanya begitu. Ini memang apa ibaratnya ya, setrum ibaratnya dari guru-guru kita itu yang mendapatkan setrum langsung sampai ke PLN-nya gitu, ke Rasulullahnya, bersambung sanadnya. Ini kekuatan gitu. Kemarin malah di rantau di Ustadz Alamsa waktu saya menjelaskan zaman sekarang ini zaman orang-orang yang sudah lepas dari colokan-colokan listrik. Saya mau menyinggung masalah setrum dan listrik. Dari sekring, saya waktu itu nyebut sekring. Tiba-tiba waktu saya begini nunjuk begini, itu sekring ada di belakang. Itu cetak, bunyi keras suaranya. Itu kalau mungkin copot biasa kan nggak bunyi, paling begitu jatuh. Ini tak, jatuh keras. Pas pembahasan masalah setrum, pas pembahasan masalah listrik, pas kami menunjuk ke arah situ. Karena yang ngerekam ini amatiran, jadi nggak tanggap. Ya. Matanya sendiri yang bingung dia. Kameranya tetap. Orang mah kameranya begini sekalian. Kepalanya yang bingung sendiri nyari-nyari. Kameranya tetap. Kan orang penasaran juga pingin lihat. Gitu. Belum ada yang ahli tim saya. Masa kiainya sendiri yang ngerekam? Kan lucu. Nah, jadi kayak contohnya juga seperti ini. Ada kok di antum ini sudah ada, cuma antum nggak pede gitu. Nah, gini saya lepas, ini kan dia nggak ngelihat saya melepas tapi berbarengan jatuhnya, seolah-olah memang terlepas. Nah, ini bukan rekayasa, ini beneran ada gitu. Dan ini sudah ada bagi mereka yang sudah saya qabiltu, yang sudah saya ijazahkan kemudian qabiltu, sudah ada. Tinggal diolah, tinggal di begini, ini yang paling utama, yang paling kami anjurkan. Dan ini sebenarnya rahasia. Antum ingin menambah daya voltase listriknya, mudah.
sering bertawasul. Makanya kami ada rutinan tawasul, kan ada di buku Mubes itu, ada tawasul tebal itu kan, seluruh Nusantara disebutkan, bahkan luar negeri beberapa, dan seluruh ulama se-Kalimantan juga disebut. Di buku wirid itu loh, buku khusus Mubes, apa semuanya sudah dapat di sini, di situ. Kenapa? Karena kalau sudah antum tawasul, ya, maka kan mereka sudah ada daya listrik yang besar yang menyambung sampai ke PLN. Ini para ulama ini, listriknya ini nyambung sampai ke Rasulullah. Ketika antum ngasih hadiah ke mereka, nyolok ibaratnya, antum juga dapat bagiannya. Makanya Al-Ghazali mengatakan idza kunta fi qalbi arifin billah, kemudian kalau kamu ada di hati orang arif billah, Allah kasihkan madat, imdad dan lain sebagainya, kamu juga dapat bagiannya. Karena kamu nyambung, nyolok gitu loh. Misal kamu ngasih hadiah ke orang lain, ke tetangga sering ngasih hadiah hampir setiap hari. Lama-lama tetangga itu penasaran, siapa yang ngasih hadiah saya? Lama-lama kamu dikenal. Terus ketika kamu butuh bantuan, dia akan bantu kamu tanpa kamu minta. Ketika kamu sering ngasih hadiah surat Fatihah ke wali-wali orang soleh, lama-lama kenal sama kamu. Orang mereka juga dikasih pemberitahuan kok sama Allah. Sama seketika kamu, nama kamu, Facebook kamu, WhatsApp kamu di tag namamu, atau di dalam komentar postingan kamu, komentarnya menyebut namamu, karena ada pemberitahuan di HP kamu. Ini menyebut kamu, men-tag nama kamu, kan begitu. Demikian juga ketika kita men-tag nama orang-orang soleh, menyebut nama orang-orang soleh, kemudian umpannya, hadiahnya adalah surat Fatihah. Dukun aja loh bisa, apalagi pengen dukun lo bisa. Umpannya pakai menyan, pakai kembang, terus dipanggil-panggil itu jin, datang jin. Itu hal yang, apalagi yang seperti ini positif, lebih cepat pemberitahuannya. Begitu. Malah ketika kamu baca Fatihah, belum baca Fatihah selesai, mereka sudah tahu duluan. Ada yang mau tawasul kepada kami, ada yang mau tawasul kepada, ada yang begitu mereka malah. Sebelum dikasih pemberitahuan sudah tahu duluan. Oh ini, ya, tawasul. Makanya sering praktisi-praktisi itu luar biasa penanganan full sampai terakhir tawasulan. Selesai jam 3 pagi. Tidur habis subuh cuma berapa 1 jam karena dia harus nganterin anak. Kadang ada yang nggak tidur. Ngojek langsung ngojek online. Subhanallah langsung ngomongnya, kok saya aneh ya di badan ini. Saya biasa capek, pegel. Kok ini nggak pegel? Dan hampir semua, waktu kami di Jakarta juga begitu. Begitu setrum itu, langsung mereka itu kerjanya enaknya, tubuhnya seger, nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena itu stamina. Jadi tawasul ini untuk stamina, kekuatan. Makanya kamu itu praktisi harus sering baca tawasul untuk stamina, untuk kekuatan. Itu yang penting. Karena kamu mendapat kekuatan dari mereka juga yang Allah kasih kekuatan. Nyambung, ini namanya robitoh. Ini namanya robitoh. Dan dibikin yang dari mereka diamalkan, sama kamu seperti mereka, mirip begitu. Hampir mirip kamu jadinya. Coba lihat tuh kardus. Kardus ini kan bisa dibuat bungkus makanan, bisa diinjek-injek kotoran, apa bersihin apa itu bekasnya hujan, kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau nempel di Al-Quran, itu kardus. Nggak boleh kamu megang kardus itu kecuali dalam keadaan suci berwudu. Tapi kardus itu, kenapa bisa mulia seperti itu? Karena nempel sama yang mulia, ngikut gitu loh. Maka dia ngikut mulia juga. Sama seperti itu logikanya. Pengen ngikutin orang-orang soleh. Nih misalnya di meja ini ada bunga mawar, bunga melati atau bunga apa namanya hiasan itu. Padahal dibuat dari plastik, ditaruh di sini. Kira-kira cantik nggak ruangannya? Cantik, seolah-olah seperti beneran. Karena niru. Ketika kita meniru orang soleh, amalannya, perilakunya, adatnya, ilmunya persis. Apalagi nyambung, ya tambah persis.
Logikanya begitu. Jadi tawasul rotibul haddad wirid sakron itu adalah jimatnya KBRA. Ya kamu jangan lepas. Minimal al-fatihah hadratus Rasulullah Muhammad bin Rasulullah Sumailur abai wa ikhwanihi minal amri muslimin. Shalawatullah wa salamu alaihi wa sallam sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila midin. Sumaila habib Rasulullah jema'in khususan san muhajir Allah bin Isa sin Rasulul Azam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usuli wa fuli summa Syekh Bakar bin Salim wa Agil bin Salim summa Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus bin Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus wa ibnihi Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni summa ila Rahab Ali bin Muhammad al-Habsi wa summa ila sedikit singkat, enggak disebutkan semuanya. Paling sekitar 20 atau 50 cukup. Kalau dibukukan ratusan gitu. Bagus kalau semuanya dibaca, dapat semua madat semua para wali kamu yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di Singapura, yang ada di Johor Bahru. Gitu. Itu penting. Oke? Apa dicukupkan sampai sini pertanyaannya? Tinggal dikit ya. Kita loncat-loncat aja, nggak semuanya ya. Oh ini sudah tinggal dikit ini. Di dalam buku pemula dijelaskan ciri-ciri dan pembagian jenis-jenis santetnya orang yang terkena santet. Pertanyaan saya adalah ciri-ciri pasien yang sudah diruqyah bisa dinyatakan sudah bersih bahwa di tubuhnya sudah keluar semua jinnya. Contoh salah satunya pada saat selesai saya meruqyah si pasien banyak sekali muntahnya. Tidak lama kemudian kita tes apakah jinnya masih ada dalam tubuh pasien. Dengan cara kita mengucapkan apakah ada lagi jin di dalam. Jadi dia nanya gitu ya. Tok, ada jin di dalam? Apakah ada lagi jin di dalam? Reaksi yang terjadi pada si pasien bukan muntah tapi mancigu, bahasa Banjar. Apa itu? Oh. Lalu kita bacakan lagi doa-doa ruqyah sampai habis tetapi kada bereaksi apapun. Setelah itu kami coba lagi berkata, apakah ada jin di dalam sana? Di dalam sana. Ini boleh. Ini pengalaman yang lucu ini. Tajribah yang lucu. Maka mancigu lagi si pasien dan begitu seterusnya. Mana? Dan begitu saja jika ditanya tetapi dibacakan doa-doa ruqyah kada berpengaruh, apakah itu sudah dinyatakan bersih atau masih ada? Kalau masih ada jinnya bagaimana cara untuk mengeluarkan karena dibacakan doa ruqyah kada berpengaruh? Kalau sendawa itu ada dua. Sendawa yang memang bermula pecahan-pecahan talinya baru dibilang sendawa benar ya. Mau keluar berarti. Sendawa yang tali-talinya baru putus, buhul-buhulnya. Talinya putus, sendawa dia, tapi jinnya masih ada. Kalau pean berak ya kan kentut dulu yang keluar. Ibaratnya begitu. Ibaratnya begitu. Taeknya belum keluar. Ibaratnya begitu. Kemudian ada juga yang sudah keluar semua taeknya, tinggal aura-aura negatifnya. Itu jinnya sudah keluar, sisa-sisanya aja. Nah, jadi ada dua sendawa itu. Ada yang ini belum pernah diruqyah. Nah, biasanya ini jinnya ekstrim ini, bentar lagi keluarnya besar teleknya kan gitu. Karena sudah ngumpul lama, kan begitu. Giliran keluar lemes dia langsung. Sama seperti telek sudah. Apa ini? Apakah ada cara mendinding, membentengi si pasien dengan menggunakan media air untuk diminum dan apa bacaannya? Bagus pertanyaannya. Bisa juga wirid sakron dibacakan di air kemudian diminumkan, tapi juga jangan lepas untuk dibacakan secara apa yang sudah ada, karena wirid sakron itu untuk qiraah, lil qiraah. Wirid sakron itu lil qiraah, bukan lil surbi, lil ma. Tapi untuk bacaan.
Atau bacakan ayat-ayat Quran dengan niat membentengi juga bisa kok, tergantung niatnya. Cara supaya jin tidak bisa masuk ke tubuh pasien lagi sudah kita jelaskan tadi ya, zahir batin, mental dan psikisnya, dan juga spiritual dikuatkan. Di saat kita menghafal ayat-ayat ruqyah dan kemudian dengan lantang kemudian kita ucap seperti mengeluarkan jin-jin yang ada di tubuh orang, tiba-tiba kita juga muntah. Apakah hal itu juga termasuk ruqyah mandiri dan jin selama ini bersembunyi ikut tertarik keluar bersama dengan muntah padahal tidak ada niat meruqyah? Bisa jadi dia latah ngelihat orang muntah, jijik ikut muntah, kan begitu. Latah muntah. Kalau latah muntah itu ciri-cirinya habis muntah dia masih segar. Kalau ciri-ciri dia ngelihat orang muntah kemudian dia muntah juga terus badannya lemas, berarti itu vibrasi. Di badannya ada sesuatu. Dan harus dibersihkan. Begitu, harus dibersihkan. Ya. Apa yang dilakukan ketika meruqyah orang yang stroke, lumpuh dan tidak bisa bicara tapi menangis ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah? Lumpuh, stroke, bisa jadi nangis ini karena mungkin sedih melihat pengen meruqyah dirinya. Kenapa? Masih muda ya kan, lucu, ganteng. Ini dia sudah stroke puluhan tahun. Aduh nah, sedih nah kamu ngeruqyah saya. Nah, dia nangis akhirnya kan. Bisa jadi begitu. Ya Allah. Nah, jangan dipaksakan. Kalau memang sudah nggak ada maksimal lagi untuk kesembuhan, ya memang belum Allah sembuhkan. Nah, KPN kan sekarang sudah belajar teknik telur. Ya sudah, gunakan. Tapi jangan sedikit-dikit langsung bawa pakai telur, jurusnya pakai telur. Akhirnya bikin sendiri pasukan telur, tim telur. Jangan. Ada orang di ruqyah nggak reaksi, pakai telur ini. Sakit, kan ada jinnya. Padahal cuma sakit, bukan ada jinnya itu. Nah, ini ada yang main-main begitu di Jawa Timur itu. Nggak reaksi di ruqyah. Saya pakai telur, Pak Yai. Reaksi saya bilang, ada jinnya itu. Lumayan saya dapat, Pak Yai. Dipercaya saya. Pakai telur, sakit katanya kayak seperti pakai paku. Kan bagus, Pak Yai. Iya, tapi ya tetap kamu harus ada ruqyahnya. Jangan sembarangan langsung pakai telur-telur kamu, ini penipuan kamu ini. Nggak boleh begitu. Itu memang alami kok sakit, apalagi kalau ada gangguan non medis. Meski nggak dibaca apa-apa begitu. Jangan nipu kamu. Ya. Itu bagus sekali kalau penyakit stroke ditangani dengan air kemudian minyak, pokoknya prosedur buku, dipijat. Saya tuh seorang tua yang cuma pegel-pegel aja minta pijat, saya pijat kok. Masa pengen mijatnya cewek-cewek terus? Bahaya ini penyakit ini. Nah, kemarin itu nggak ada yang bantuin saya yang tua-tua, saya diserahin yang tua-tua semua, yang muda-muda diambil sama dia semuanya. Apa ini? Jadi apa namanya, harus jangan pilih-pilih. Yang tua kamu layanin seperti ibu kamu, jangan yang muda semangat, yang tua udah sembuh, udah pulang. Layanin, pijet, begitu. Capek ya capek sudah dirimu begitu. Tapi kalau kamu sering begitu, kamu pijat orang nggak capek. Kenapa? Seperti tubuh kamu seger lagi habis pijat orang, keluar keringatnya begitu. Nah, maka apa namanya, dipijat, kemudian setelah itu baru terakhir pakai telur. Pengen capek ya tinggal bikin telur dadar, selesai makan kenyang tidur, kan begitu. Alhamdulillah ya Allah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Mau ada yang ditanyakan atau yang mau diusulkan? Ya. Kalau kita memberi air ruqyah kepada orang yang non-muslim itu ada efeknya nggak? Mau muslim, mau tidak muslim tetap ngefek kok.
kita sering meruqyah non muslim, dan tim-tim juga sudah banyak yang sering meruqyah non muslim, ngefek betul. Dan sekarang sedang nanya-nanya tentang Islam sama tim-tim Jember, tim Jawa Timur itu Bondowoso, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Belum ada nama sudah Ustaz. Apa? Ada dulu cerita masalah yang jin Umusibian itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Umusibian. Iya. Nisa Sibian. Umusibian apa Nisa Sibian? Bagaimana ciri-cirinya Umusibian? Kalau di ruqyah bagus, Masya Allah. Begini, Umusibian itu begini, banyak yang salah kaprah. Apalagi ada postingan-postingan dari Minhum. Umusibian itu yang merangkak-merangkak ke tembok itu. Apa ini? Dari mana dalilnya ini? Begini, dengarkan baik-baik. Orang dulu itu di Jawa Timur ya, nggak tahu kalau di Kalimantan. Di Jawa Timur itu ada tradisi, nih dengar baik-baik. Kalau perempuan, kalau ini bersifat umum, kalau perempuan hamil, mesti dia diincar sama kuntilanak. Mesti anaknya ditungguin sampai lahiran. Ketika lahiran juga gitu sama. Lahiran ditunggu, akhirnya diganggu anaknya ini, mau dijadikan anaknya dia. Rewel anaknya, nangis-nangis. Kadang-kadang nempel sama ibunya, memang ibunya diikutin kuntilanak, akhirnya nggak mau sama ibunya, sama suaminya, sama ayahnya. Ada yang seperti itu. Makanya kalau istri lagi hamil ini harus dilindungi, dibacakan wirid sakron. Istrinya juga kasih amalan supaya dijauhkan dari kuntilanak. Nah, kuntilanak yang mendekati anak kecil seperti itu disebut Umusibian, ya, bukan Nisa Sabian. Umusibian, ya. Kalau di Indonesia Umusibian ya kuntilanak. Kalau Nisa Sibian kan lumayan kan begitu. Nah, kemudian itu yang hamil itu orang-orang dulu itu sering bisa melihat. Dan sakti-sakti memang orang dulu nggak takut, nggak ada takut-takutnya. Kenapa kan kuntilanak dikejar sama mereka, bukan malah mereka yang kabur. Terus ada anaknya, putrinya diganggu karena hamil itu memang dia membawa ini, memang kuntilanak begitu, menarik-narik kuntilanak seperti itu aromanya. Orang dulu kuntilanak ini kan yang paling dipuji-puji, disanjung-sanjung kan rambutnya. Semakin panjang rambutnya semakin senior dia. Kalau kuntilanak rambutnya pendek junior berarti, bukan senior, masih an. Rambutnya panjang semua, nggak ada kuntilanak rambutnya keriting, nggak ada. Rambutnya semuanya lurus dan nggak pernah dipotong. Memang nggak ada dipotong di sana itu, nggak ada salon ibaratnya. Nah, orang dulu tahu, ayo, mau saya potong rambut kamu ini pakai gunting. Ketakutan, kabur kuntilanak. Bisa melihat dan bisa juga memotong langsung. Nah, bapaknya pergi. Nah, taruh di sini nak guntingnya nak, takutnya si kuntil datang lagi. Ditaruh di sini gunting, tradisinya di Jawa. Ditaruh di sini orang hamil gunting itu, kuntilanaknya datang, ya ada gunting, kaburlah gitu. Takut dia, baru gunting belum ayat kursinya, kan begitu. Nabi Musa pakai tongkat kok lawan dukun-dukun Fir'aun. Kami yang pakai kardus, bukan kami bersandar sama kardus, itu wasilah semua, nggak bersandar sama itu. Kemudian ada bangle, kayak mungkin di sini bawang merah, bawang putih, bawang merah tunggal itu yang ditaruh di sini, kan ada tradisinya begitu di sini, ada juga ya. Nah,
Itu ya gitu, itu nggak disukai sama kuntilanak baunya. Ummu Sibyan itu. Akhirnya lah kalau sekarang pakai gunting yang hamil ditaruh guntingnya diketawain sama kuntilanak. Kenapa? Emang kamu bisa lihat saya? Emang kamu bisa motong rambut saya? Begitu kuntilanaknya, nggak takut. Sudah nggak zamannya lagi, ya beda lagi. Beda lagi. Mungkin sekarang zamannya kamu kasih uang 50 ribuan di sini kan. Atau pakai bunga mawar taruh di sini, mungkin. Nah, kalau sekarang nggak usah gitu-gituan, ya baca ayat kursi, baca doa-doa yang lain, begitu. Itu kronologisnya Ummu Sibyan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ulun pernah menangani kasus kesurupan. Ya. Kesurupannya ini kesurupan massal. Mm-mm. Setelah satu pasien ditangani, pindah lagi jinnya ke tempat yang lain. Jadi banyak sehingga membuat kita sendiri kewalahan gimana efektifnya. Nah, kesurupan massal gimana? Nah, kalau kesurupan massal satu, jangan dicampur dengan siswa-siswi atau santri-santri yang nggak kesurupan. Jangan. Dan ditangani secara khusus di satu ruangan. Di situ ada yang ngawasin juga dari teman-temannya atau ustadzah-ustadzahnya yang memang kuat, mentalnya kuat, bukan lemah. Ustadzahnya yang misalnya satu ruangan di sini yang kesurupan 10 orang misalnya kan. Ada yang namanya itu kita tangani. Sama teman-teman satu persatu ditangani. Ayo kamu ini dari mana? Gini begini, pelan-pelan sabar gitu kan. Ayo masuk Islam, kalau enggak kamu saya bakar dengan ayat Quran. Kalau dia kesurupan perdana, ya, kesurupan pertama kali itu sebenarnya mudah. Tinggal ditekan di sini terus tarik dari ubun-ubunnya, seolah-olah narik ini kamu tekan begini seperti tenaga dalam, tekan terus kamu lepas, ibaratnya menariknya itu lepas. Pss, itu langsung keluar dia. Bukan narik rambutnya. Ada yang begitu saya lihat, tarik rambutnya. Apa ini ya, kasihan. Sakit. Sama ketika kita megang di sini nih, mencengkram nih di pundak begini untuk membuang energi jahat dari sebelah kanan dari sebelah kiri. Set. Tekan agak lama terus tariknya itu lepas. Set. Bukan narik, ya sakit ototnya. Begitu. Itu keluar semuanya, yang dari kanan, yang dari kiri juga begitu keluar. Itu gampang kalau perdana. Yang kalau yang lama kasusnya memang sudah punya kasus sebelumnya, tumbal atau sihir, ini perlu penanganan khusus, ditanyai seperti prosedur sebelumnya. Terus setelah itu kamu bentengi sukmanya di sini, terus suruh pindah ruangan, disuruh keluar. Kemudian yang satu lagi gitu. Jangan kamu ada ke orang kesurupan langsung kamu bacakan ayat kursi, kumpul semuanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tambah panas teriak-teriak. Malah yang kedengaran teriakan ini nanti juga ikut kesurupan yang lainnya yang mendengar. Kenapa? Karena suasana mencekam. Kalau suasana mencekam, itu pori-pori terbuka, merinding barat ya itu. Pori-pori itu bulu kuduknya berdiri. Ketika saat itu portal mulai bisa terbuka pelan-pelan dan akhirnya kesurupan. Makanya kalau suasana mencekam itu gampang kesurupan. Kenapa? Pada saat itu sensitif, portal kebuka, mudah terbuka. Didahului dengan pori-pori atau bulu kuduk yang berdiri. Tapi kalau kondisinya itu happy, ketawa, itu nutup. Mana ada orang ketawa merinding. Kan enggak, merinding saya, ketawa dia. Enggak, berarti gila kan orangnya. Bukan. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang kemarin saya mengeluarkan pijat di jari kaki itu, katanya sakit orangnya. Bagaimana misalnya mengeluarkan jin dengan cara memijat ibu jarinya atau jempolnya? Itu memang yang sakit bukan jinnya, tapi juga pasiennya juga sakit. Sama. Dan itu memang cara-cara yang sudah didahului oleh mereka. Nah, kita punya cara sendiri. Ya kadang keluar, ya kadang enggak. Begitu, sama aja kok. Mending cara santun, cara baik.
Kalau sekiranya tidak sakit fisiknya, nggak ada masalah ditekan. Misalnya di pundak ditekan, gitu. Pokoknya mijit jangan terlalu dirawat rentan-rentan yang sangat sakit, jangan. Dicekek lehernya. Wah, ya mati orangnya. Ruhnya yang keluar nanti. Kan begitu. Bukan jinnya sakruhnya yang keluar. Nah, ini bahaya. Jadi perlu perhatikan juga tempat-tempat yang sekiranya itu rentan sakit. Jangan main kasar. Ya. Jangan pakai kayu bidara terus kayu bidaranya ujungnya lincip. Waduh, ini sakitnya akhirnya di setengah-setengah jari itu berbulan-bulan jadi luka koreng itu. Biru semuanya badannya. Ini mereka ini yang kita jumpai kasus-kasus pasien-pasiennya. Jangan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Yang depan dulu nih, Ustaz Muhammad. Ada adegan di dalam video yang sampean kirim ke WA. Ada satu orang berbaju putih, biar putih, lalu ada yang rompi, kemudian berikutnya ada satu orang lagi di belakang. Kemudian yang baju putih ini gini-gini, lalu yang baju rompi ini jatuh. Ini peristiwa kejadian apa nih? Yang mana ya? Kok saya lupa ya? Perhatikan beliau lagi, Syekh Al-Sidin ini. Oh, iya. Ini jadi maksudnya ini. Ini aktornya masih ada di belakang itu. Bukan. Ini sama seperti tadi itu, tongkat nggak bisa diangkat. Orangnya ada ya? Ada. Berarti ada kodamnya itu orang. Oh iya ada, tanya aja. Ada audimatnya, Mas. Ya Allah karim. Jadi ilmu saya nih Pak, ada memang apa ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang ada hodamnya, deket saya ini dia ngefek, lemas badannya, lemas banget badannya, nggak enak. Kadang megang badan saya kayak seperti kesetrum dia, kok badannya ada aliran listrik, Pak Yai. Kadang panas, berarti negatif dia di badannya. Orang yang seperti ini, kalau pengen fokuskan dia untuk, misalnya ini pegang tasbih saya, ayo angkat kalau kamu bisa, sudah dia semakin tertantang untuk mengangkat tasbih itu, nggak bisa. Gitu, itu alami. Sunatullah begitu. Mau dipraktekkan? Ya Allah. Tenang. Nanti amplopnya tebal, tenang aja. Tenang aja, sudah disiapkan tiketnya. Aduh. Insya Allah mudah dipahami kok itu. Ya, ada lagi pertanyaan tadi? Apa? Kenapa? Ini yang mengatasi anak-anak yang lambat berbicara. Usianya kan sudah usia bicara tapi dia Kalau anak ini masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian kita sudah ruqyah masih belum ada perubahan, tunggu sampai 5 tahun lebih. Anak saya itu, Zaki, itu juga lambat ngomongnya. Pikirannya juga lambat. Saya tunggu sampai 5 tahun. Normal juga. Malah memiliki kelebihan orang-orang yang seperti itu. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Yang lain?
Ya, ini dulu. Tentang masalah teknik Laser. Ini berarti nambah teknik ini berarti ya. Nambah teknik. Satu teknik tadi berapa ya? Ya sudah, saya lagi baik hati ini. Ya Allah. Jadi laser ini, kalau pengen sering membaca tawasul ya, maka aliran-aliran risik ada di tubuh pengen. Dari ulama-ulama soleh tadi itu. Antum bisa, ini kan berasa ya, ini berasa ya. Yang sudah gobil tuh, yang sering baca dzikir dan mengamalkannya, maka dia akan merasakan energi panas dalam telapak tangannya, meskipun ada AC. Caranya begini, perhatikan baik-baik. Didekatkan begini. Dekatkan begini. Dekatkan gini, berapa senti ini? Ada yang berasa panas? Itu dilatih terus. Dilatih sambil tenang, rileks. Bila perlu tarik nafas. Oke, saya ginikan saja. Oke, saya tambahkan aja dayanya. Mumpung lagi baik hati. Loh, mana Nisa Sabian? Nanti kasihan nggak dapat dia. Bentar, nunggu ini Nisa Sabian bentar. Lihat, takutnya berak lah nanti. Udah sore ini. Mana dia? Ngambek apa gimana orangnya tadi? Pulang ya. Ah, pulang nggak orangnya? Ngambek. Orangnya masih ada. Hah? Nggak ada. Oh, ngambek dia man. Sudahlah. Mungkin sholat ya? Dia sudah. Masya Allah orangnya. Ya Allah. Oke. Payan telapak tangannya itu ditengadahkan. Begini. Tuh udah mending biar dapat juga. Siap menerima ya? Bismillah ya. Diikhlaskan lillahi ta'ala. Saya akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan madad orang-orang soleh yang bisa antum merasakan energinya yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan di dalam pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti PN langsung menjawab qabil itu dan saya akan tarik. Akan saya menariknya ke telapak tangan PN. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qayyum ya Matin. Allahumma ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qayyum ya Matin. Ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qayyum ya Matin. Ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qayyum ya Matin. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal hawla min Allahina zahiran wa batinan hissan wa ma'nan. Allahumma anzil al-quwwata wal hawla
min haula'i salihin al-madad wal inayah wal hidayah wal rahmah minka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzalika anzaltu wa ajjastuka hadhil hazimah wa hadhil quwwah wal hawla fi jami' a'dha'ikum zahiran wa batinan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Sekarang lihat saya, tetap masih begitu telapak tangan. Lihat saya begini. Ditempelkan begini. Oke. Diusap-usap. Diusap-usap biar meresap ke seluruh. Terus, bagus. Terus biar meresap ke seluruh tubuh. Oke, dan dekatkan. Dekatkan. Agak jangan nempel. Oke, rasakan energinya. Sudah ada yang merasakan? Kalau kayak ini, kayak seperti Kenapa? nih, kecil Malah besar. Ya bagus malah. Semakin membesar, jauh berasa itu semakin bagus. Berarti energinya besar. Tapi semakin menjauh belum berasa, energinya kecil. Ada yang merasakan ceret seperti setrum? Rasanya itu kayak magnet kayak gitu kan? Iya. Iya, bagus itu. Rasanya? Sudah, antum sudah bisa melaser. Rasa? Nah, sudah. Ya. Sudah punya energi sudah. Caranya bagaimana melaser kanker, tumor, baik itu tumor jenis apapun, mau kanker payudara atau apa, jarak jauh dia sudah berasa. Misalnya kanker payudara, jangan nempel di payudaranya. Itu modus. Saya harus laser ini, harus nempel. Modus, nggak ada KBRA nempel di payudara itu. Jarak jauh, setengah meter udah bisa berasa orangnya. Apa yang dibaca? Kamu baca doa-doa ruqyah tapi perbanyak doa bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Itu di Ratibul Haddad ada. Terus begitu kamu latih begitu. Ingin mengeluarkan energinya dari celah-celah juga sama begitu. Nanti rasanya cerut panas sudah seperti setrum. Kamu megang orang nanti yang ada jinnya berasa dia. Berasa. Sering kamu latih dalam keadaan rileks. Kamu misalnya nih, orang ini masih ada atau tidak. Bisa juga dengan begitu kamu dari jarak jauh tuh sudah berasa. Cerut. Gitu. Bagus pertanyaan kamu. Dapat ilmu baru mereka ini. Kalau nggak ada yang tanya, nggak dapat ilmunya. Rezeki 100.000. Masya Allah. Yang paling bagusnya ketika anak kamu panas, ya. Ini sudah dipraktekkan banyak praktisi kita dan berhasil. Ketika anak kamu panas, nah, kamu bisa dengan cara begitu. Kamu olah dulu energi panasnya kamu di tubuh kamu itu. Kamu baca-baca Quran, ayat-ayat ruqyah, baru kemudian kamu taruh di ubun-ubunnya kepala anak kamu. Kamu rasakan cer gitu. Nah,
Langsung kamu tarik, ya narukuni berdau salaman ala Ibrahim, ya narukuni berdau. Ini berasa nih. Set, terus kamu buang. Udah, ketarik itu panasnya. Adem malah kamu. Kok nggak dicas ini? Hah? Ini laptopnya kok nggak dicas? Lowbat. Sudah cukup ya? Insya Allah sudah cukup, dapat bekalan banyak insya Allah. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan di dalam penanganan-penanganan yang semakin banyak kasusnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dimanfaatkan. Energinya itu setelah kamu tawasulan, ini juga rahasia lagi. Setelah kamu tawasulan, coba kamu olah seperti itu. Itu lebih berasa lagi setelah tawasulan. Setelah rotibul hadad, tawasulan, wudu sakron, itu lebih berasa lagi. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Utama di malam hari. Di malam hari. Buktikan. Kamu tes ke istri kamu, panas gak? Gitu. Kamu tes ke teman kamu. Kalau orang ada jinnya dipegang katifannya ini, biasanya bagian sisi katifan kemudian di pinggang itu, pegangnya sudah berasa dia. Panas. Bisa jadi langsung reaksi begitu.